...105,1 FM Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Yo kaulah muda, balik lagi di Prambors Ngobrol. Edisi kali ini spesial banget. Gue barengan sama salah satu musisi yang akhir-akhir ini gue udah sering denger musiknya. Ada Ikif. Halo Bang. Halo, apa kabar? Halo. Gimana kabarnya? Kalau gue alhamdulillah baik-baik aja nih. Ya, gue di sini juga baik. Di sini lagi hujan-hujan, tapi hujan-hujannya yang menyenangkan gitu. Jadi seru suasananya. Asyik. FYI, mungkin ada kaula muda yang belum tahu, sebenarnya gue bakal ngobrol sama Ikif tuh udah dari bulan lalu ya. Cuma ada 1-2 hal yang jadi problem, jadi ketunda sampai sekarang lah gue bakal ngobrol nih bareng Ikif. Ngulik-ngulik soal album baru Number One. Congratulations udah rilis. Keren. Thank you banget. Siap. By the way, kabarnya tuh album ini kan rencananya udah pengen rilis dari tahun lalu ya kan? Tapi itu kenapa baru rilis sekarang nih Bang? Oke, di tahun lalu itu kita lagi ngalamin panik-paniknya pandemi ya. Pandemi waktu itu benar-benar kita lagi nggak tahu kondisinya, sangat-sangat belum terbaca ini arahnya akan kemana. Dan juga kalau kita ingat di Oktober itu masih ada, kalau nggak salah ada PPKM, ada apa, dan lain-lain lah gitu. Dan industri musik jelas semua lagi take a break, semuanya lagi belum ada yang jalan, even belum ada ke event-event kayak sekarang kan udah mulai nih, ada yang kayak event secara online dan lain-lain. Di saat itu nggak ada. Jadi kalau kita milih untuk rilis saat itu, kita juga nggak tahu ini akan seperti apa gitu jalannya. Jadi kita putusin untuk oke deh kita stop dulu, kita tunda dulu sambil lihat situasi. Nah untungnya, alhamdulillahnya momennya bisa pas ketika Oktober tahun ini, walaupun berjarak 1 tahun, tapi akhirnya bisa rilis juga gitu. Iya, alhamdulillah. By the way, lu kemarin sempet ini kan ada dalam satu band. Terus kenapa sekarang milih solo nih Bang? Jadi gue lumayan lama emang di band Stereo Case. Mungkin kita sudah 10 tahunan kayaknya. 10 tahun. Dan lumayan lama sih. Jadi di momen itu kita kebetulan emang lagi hiatus. Waktu itu kita juga lagi pindah ke Inggris. Habis itu vokalis gue, akhirnya kita berdua doang sama vokalis gue, dan kita sama-sama mikir untuk kayaknya kita harus break dulu deh. Kita emang harus biar dapetin fresh perspektif lagi, kita dapetin kangennya lagi dan lain-lain. Jadi setelah kita break, gue sempat mau ninggalin musik sama sekali dulu untuk sebentar gitu, tadi mau kerja full dan lain-lain. Ternyata cuma bertahan 6 bulan. Setelah 6 bulan gue menyadari kayak gue nggak main musik sama sekali gitu. Jadi akhirnya gue bikin karena Stereo Case juga lagi break. Ya udah akhirnya gue bikin cuma 1 lagu, jadi 2 lagu, jadi 3 lagu, sampai akhirnya jadi 1 album. Akhirnya gue rilis lagi. Keren. By the way kemarin tadi obrolan kita waktu sebelum mulai ini Bang Ikif sempat nanya ya kan, lagu gue keputar nggak di Prambors? Sebenarnya pernah Bang. Lebih tepatnya tuh gue karena kemarin tuh di tanggal 13 Agustus Prambors Makassar ulang tahun yang ke-18, gestarnya Ikif ya kan. Benar, itu udah sempat ngebawain 3 lagu tuh, ada Falling, ada Twisted juga. Keren. Banyak kaula muda yang nanya, ini tuh lagunya siapa? Ikif. Nah mungkin dari situ udah bermunculan lah nama-nama Ikif di kaula muda Makassar. Dan ternyata awalnya kan cuma ngerilis single ya kan, single. Tahu-taunya ternyata rilis album. Keren. By the way, di album Number One ini lu pengen ceritain apa sih Bang sebenarnya? Number One tuh benar-benar adalah album yang menurut gue sangat-sangat personal buat gue, karena mungkin 80% dari liriknya tuh adalah cerita tentang perjalanan gue melalui masa-masa pendewasaan. Jadi kayak kalau kita melalui masa pendewasaan tuh biasanya nggak jauh dari masalah percintaan, masalah kegagalan, masa-masa mungkin quarter life crisis, habis itu juga mulai acceptance, hal-hal kayak gitu sebenarnya lumayan bisa diceritain. Dan mungkin kayak tadi gue bilang 80% ceritanya sebenarnya menggambarkan tentang itu. Jadi ketika menghadapi semua ini, tantangan apa segala macam itu gue ceritain semua dengan lagu-lagu yang ada di situ. Dan dari momen yang sedih, drop, mulai bangkit, mulai merasa acceptance dan mulai mengingatkan juga, udah bisa mengingatkan juga, dan sampai akhirnya kayak positif gitu. Nah jadi intinya sebenarnya ajakan untuk semua yang dengar, jadi untuk lebih positif apapun yang terjadi, dan ini semua bisa dilewatin lah semua masa itu gitu. Oke, I see. Berarti dari Number One tuh 9 lagu, 9 judul,
dan 9 cerita yang berbeda. 9 Tadi yang cerita. udah lu mention ada pendewasaan, acceptance, cinta-cintaan, quarter life crisis bahkan itu semuanya Yes. bener-bener ngambil dari kisah pribadi lu atau lu dapat inspirasi dari orang lain tuh Bang? Campur, tapi sebagian besar tuh tema utamanya tuh adalah kehidupan gue. Jadi Oke. ada lagu di mana kayak Twisted, misalkan mungkin yang udah pernah didengar di Prambors waktu itu pas live, itu adalah literally momen-momen gue, ada momen terendah banget dalam hidup gue. Tiba-tiba gue nggak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi, gue nggak bisa cerita juga situasinya ke siapapun, dan untuk pertama kalinya gue mengikuti kata-kata orang yang dulu sebelum gue bikin project solo, gue anggap sebagai sesuatu yang klise. Kalau lagi sedih, langsung ditulis. Nah gitu. Oh, Ternyata I akhirnya see, gue I melakukan, see. kan kalau songwriter rata-rata kayak gitu kan. Benar. Dan ternyata akhirnya gue lakukan dan ya alhamdulillah ternyata jadi suatu lagu yang menjadi gue banggain juga gitu. Nah banyak hal-hal kayak gitu terbagi dari 9 cerita dan akhirnya album number one ini personal banget makna buat gue karena ini adalah perjalanan hidup gue gitu. Oke, dari 9 lagu favorit lu yang mana Bang? Wah susah ya. Satu aja, Kalau satu dari aja. 9, kalau kayak disuruh milih anak gitu kali ini mana anak paling favorit. Benar. Gini, mungkin ada masanya gue lagi menikmati momen-momen lagu yang seperti apa di album ini, atau perasaan yang seperti apa, tapi untuk hari ini, momen yang lagi gue hadapin adalah momen-momen kayak acceptance dan ada perasaan yang lebih positif, dan gue lagi suka lagunya judulnya Human, karena Human mengingatkan kita segala fakta yang lo rasain, nggak boleh, segala kesulitan yang lagi lo rasain, segala kekecewaan yang lo rasain, segala macam, itu semua manusiawi, dan it's okay kalau lo merasa sedih, it's okay ketika lo merasa kesepian, karena lo sebenarnya nggak sendirian di sini. Lo banyak teman, ada orang-orang di sekitar lo yang bisa diandalkan untuk menemani lo gitu. Oh, wow, sedip itu ya. Sebenarnya berarti album number one ini, termasuk lagu yang udah Lumayan. mention barusan, emang sedip itu ya artinya sebenarnya. Keren. By the way, di album number one ini, itu yang terlibat ada siapa aja Bang? Ada beberapa nama-nama yang mungkin familiar. Kalau ada lagu yang gue diisi instrumennya sama Iga Masardi dari Bara Suara. Yes. Ada juga Shotgun Ray. Ada juga Nion Nomora untuk nulis salah satu lirik dari lagu dari 9 itu, dari salah satu dari 9 itu. Ada juga Devin Zakendranata, dia gitaris Raisa juga kalau nggak salah. Habis itu Rishanda Singgi, basis Raisa juga, dan Aditya Andra, co-producer gue. Itu beberapa namanya. Oke, berarti lumayan banyak juga ya. Itu sebenarnya project ini tadinya tuh emang dibikin untuk kayak udah gue bikin sendiri, gue take semua instrumen sendiri, dan benar-benar kayak semuanya sendiri banget gitu. Tapi along the way ternyata ada momen-momen di mana kayak gue butuh unsur-unsur lain, dan ketika gue ajak teman-teman gue itu semua kayak secara positif menanggapi kayak ayo semangat gitu. Jadi kayak akhirnya jadi ada beberapa kolaborator jadinya. Oke, I see. Berarti ini album number one itu produksiannya berapa lama tuh Bang? Makan waktu berapa lama? Kalau rentannya itu start dari gue mulai record ya, itu berarti 2 tahun. 2 tahun? Dari 2018 sampai 2020. Tapi ada alasannya. Itu kenapa tuh? Di album ini gue dari awal udah sepakat sama diri gue sendiri ya maksudnya. Yes. Gue mau bikin ini senatural mungkin. Senatural mungkin dalam artian ketika gue dalam kondisi yang baik, gue akan nulis. Ketika gue kondisi yang baik, gue akan ngerekam. Ketika gue lagi nggak di situ, gue akan stop. Jadi kayak pokoknya senyamannya gue banget gitu. Jadi gue nggak mau maksain. Dan 2018, 2019, 2020 tuh momennya tuh lumayan benar, flow-nya tuh bener-bener nggak ketebak gitu ya. Benar-benar. Makanya jadi dari situ gue pokoknya mau bikin senatural mungkin. Pas iya, enggak. Jadi cukup lama karena itu sih. Oke. Berarti lo emang termasuk orang yang ini ya, tergantung mood juga. Pasti. Berarti nggak bisa tuh ya. Juga gitu. Nggak bisa tuh ya dalam keadaan sedih mungkin tiba-tiba galau langsung nulis lirik kayak gitu. Lu nggak kayak gitu ya? Sebenarnya awalnya enggak, dan kayak tadi gue bilang, Twisted itu adalah salah satu kecelakaan yang membuat gue jadi seperti itu. Karena gue biasanya nggak gitu, gue pengennya dalam keadaan gue happy gitu. Tapi ternyata ada juga momen-momen yang wah gue down banget dan gue nggak bisa ngapain, dan gue coba nulis. Ada gitar, jadi kebetulan kamar gue bikin jadi kayak semacam studio kecil. Yang gue bikin, jadi kayak bikin basic lagu dari yang gue akan lanjutkan. Dan ternyata Twisted benar-benar dibikin di studio kecil itu, jadi kayak gue mau bikin as raw as possible.
gue tag gitar doang, gue tag yang lain-lain di situ, akhirnya jadilah sebuah lagu tanpa harus effort yang kita ke studio lagi dan lain-lain gitu. Jadi dalam Oke. keadaan itu gue keluarin deh di momen yang itu gitu. Nah itu Twisted adalah salah satunya. Twisted salah satunya ya. Nah, balik lagi di cerita awal pembuatan dari tahun 2018 sampai 2020 jadi number one. Itu rentan 2 tahun, ada cerita menarik gak Bang? Atau mungkin pengalaman yang gak terlupakan dari pembuatan album number one ini? Pengalaman nggak terlupakannya mungkin challenge-nya solo sendirian banget kali ya. Nggak terlupakan Oke. kayak ya challenging banget karena kan basically gue drummer. Gue drummer yang Benar. kebetulan bisa nyanyi sedikit, Bisa nyanyi juga. bisa main gitar sedikit, bisa main bass sedikit, bisa main keyboard sedikit. Jadi Tapi bisa semua. banyak hal yang bisa semua, tapi dikit-dikit. Benar. sampai di tahap yang merasa gue nyaman aja. Jadi di area antara semua itu ternyata gue sadarin banyak banget yang harus gue pelajarin, nggak cuma bikin lagunya doang ya. Tapi kan kayak instrumen itu sendiri masing-masing punya triknya sendiri-sendiri, trik recordingnya sendiri-sendiri, hal-hal kayak gitu. Itu bikin gue belajar banyak tuh, sampai proses mixing juga apa dan lain-lain. Nah di situ yang berkesannya tuh menurut gue adalah dinamika perjalanannya sih. Karena tadi gue bilang itu bener-bener naik turun rasanya itu kayak gitu. Yes. Makanya kemarin ketika 12 Oktober gue rilis, gue nggak tahu kenapa somehow tuh lega banget di hati gue kayak, nah keluar deh akhirnya gitu. Akhirnya timing yang ditunggu datang juga, kelar nih album number one. Akhirnya Alhamdulillah. Anyway, lu tuh ngingetin gua sama vokalis favorit gua, Matthew Haley dari The 1975. Dia itu awalnya drummer, vokalis The 1975 cabut. Nah, mereka tuh bingung nyari vokalnya siapa. Akhirnya dicoba dari drummernya dan sampai sekarang jadilah vokalisnya. Dan gue tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba keinget aja kayak awalnya dari drummer jadi vokalis, bisa main semua alat musik lagi, sama persis Bang kayak lo. Semoga karirnya bisa persis juga ya kan, sesukses The 1975. Oke. Amin. Amin. Dan by the way, gue perhatiin tuh di Instagram lu, gue nge-stalk juga Bang, jujuran aja. Gue nge-stalk Instagram lu, ngelihat cover art albumnya itu kebanyakan warna ungu, ya kan? Itu apakah emang warna favorit lu atau seperti apa tuh Bang? Kenapa banyak banget dominan warna ungunya? Jadi untuk artwork mood awal ya, jadi bukan untuk yang terakhir, tapi maksudnya mood awal tuh gue bekerja sama dengan Nino Mora untuk bikin suatu karakter di situ. Nah ternyata karakter itu emang dari awal gue sempat ngasih beberapa reference, dan salah satu warna itu warna ungu ya, magenta sebenarnya. Magenta itu adalah warna yang cukup merepresent apa ya, banyak perasaan. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi di situ bisa terasa manis, bisa terasa somehow sendu juga, bisa juga dijadikan sesuatu yang kontras ketika gue bikin fotonya black and white, tapi ketika ada magenta jadi warna yang menyala gitu. Tapi dari semua itu gue menyimpulkan untuk karena cover juga black and white dan warna magenta itu muncul, ini tuh warnanya ini tuh jadi kayak sebuah harapan manis gitu, maksudnya sebenarnya intinya. Jadi kayak ketika semuanya dark, semuanya terasa berat segala macam, selalu ada momen di mana kayak harapan itu ada gitu. Nah, magenta itu adalah warna harapan menurut gue gitu. At least itu buat gue ya, itu pendapat personal gue aja sih. Tapi keren, gue suka. Karena waktu gue ingat waktu ulang tahun Prambors ke-18 tahun, gue tuh minta sama tim desainer gue, ayo dong cariin foto Ikif buat dipasang nih di e-flyer kita. Foto yang gue ambil tuh yang bener-bener latarnya warna ungu itu Bang. Yang Falling. Bener. Nah, Falling. Kebetulan juga gue udah nonton music videonya Falling. Itu sampai sekarang yang ada music videonya cuma single Falling doang Bang. Nextnya ada yang nyusul kah untuk music video terbaru lagi? Kalau music video sebenarnya ada 2. Ada Falling, ada Twisted. Twisted, oke. Terus tadi juga video klipnya di YouTube udah bisa dilihat, dan sebelum 2 itu sebenarnya tahun 2020 bahkan gue sempat bikin kayak short film gitu. Short film judul Before It's Too Late. Before It's Too Late adalah salah satu track yang ada di album juga. Jadi Before It's Too Late itu waktu itu menceritakan tentang alasan kenapa gue bikin project ini gitu. Habis itu ada Falling, ada Twisted, dan yang sekarang mudah-mudahan single gue yang judulnya Humane akan gue rilis video klipnya, tapi mungkin dalam waktu dekat di depan. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu lama, dan pasti akan gue reminder juga nanti ke teman-teman Prambors kalau udah ada. Keren. Gue lanjut lagi dari 9 lagu, kan tadi udah tuh yang paling favorit. Gue pengen tahu Bang, di antara 9 lagu, proses pembuatan yang paling susah yang mana? Paling susah ya, kalau dari paling penulisan susah lirik tuh, mungkin dari instrumen,
pokoknya cari mood board-nya segala macam paling susah yang mana tuh? Kalau buat gue pribadi yang Human ini, sebenarnya karena kenapa? Oke. Human ini adalah lagu yang gue bikin terakhir, padahal dibikinnya dari proses awal. Bayang nggak lu? Jadi Wow. dari awal itu ada satu lagu yang gue bikin, gue nggak tahu kenapa mentok banget, benar-benar mentok dan kayak selalu kayaknya enak, tapi kok kurang apa? Gue nggak tahu kurangnya apa. Sampai akhirnya tuh lama nggak jadi, semua lagu udah selesai. Sampai suatu malam, gue inget banget momen itu gue lagi pulang malam, mungkin sekitar jam 11 malam. Terus suasananya itu, nah ini nih gue ngerti ada kayak zen mode gitu, kayak lagi nyaman dan lain-lain segala macam. Notasi yang gue bikin untuk Human muncul secara refleks, kayak humming itu muncul dan gue langsung kayak nyari recorder terdekat, which is handphone, langsung rekam apa segala macam. Sampai rumah ada gitar akustik, langsung gue bikin juga rekam segala macam. Besoknya gue take, langsung jadi satu lagu yang super berbeda, tapi dari basic lagu yang tadi yang gagal itu. Jadi round chord-nya masih mirip, tapi akhirnya lagu ini jadi lagu yang super berbeda. Jadi lagu Human itu dibuatnya cepat, tapi proses pembuatannya sebenarnya udah kayak super lama gitu. Itu gue juga nggak ngerti kenapa kayak gitu. Oke, berarti itu bisa jadi fun fact dari album Number One ini ya. Kalau sebenarnya ada satu lagu yang ribet banget, sebenarnya tuh agak gampang, tapi prosesnya yang ribet tuh. Nggak ngerti kenapa kayak nggak. Dan bener-bener random ya. Gitu. Benar-benar random, tapi suatu saat tiba-tiba ada kliknya langsung jadi gitu besok. Oke, I see. Kif, kalau misalnya lu dikasih kesempatan nih untuk kolaborasi barengan musisi nasional satu sama musisi internasional satu, lu milih siapa tuh? Kalau nasional ya, nasional itu gue tuh lagi tertarik sama, sebenarnya ini tuh sebenarnya udah agak lama sih. Jadi gue ketika gue di Stereo Case, ada satu produser namanya Joseph Sariyuf. Joseph Sariyuf itu dulu punya band namanya Santa Monica. Somehow waktu itu chemistry gue pas lagi recording dapet banget, dan gue suka banget sama hasil dan lain-lain. Gue jujur, walaupun banyak nama-nama keren yang tentunya bisa disebutin, tapi gue pengen start small. Gue pengen banget suatu saat kayak pengen bikin lagi sama dia, tapi di project gue, bukan di Stereo Case. Jadi gue rasa itu akan lebih gila sih, akan lebih gokil banget gitu. Tapi menurut lu kira-kira, sorry bro, kira-kira menurut lu itu bakal kesampaian nggak suatu saat ke depannya, entah di album kedua lu? We never know, tapi kayaknya kalau bisa sih itu lumayan holy grail sih buat gue. Karena jujur, waktu pengalaman di Stereo Case seberkesan itu sih, kayak banyak banget yang bisa gue pelajarin, banyak banget hal baru yang gak kepikiran. Nah, gue kalau itu diaplikasikan ke Project Ikif, gue nggak tahu deh, kayak ini bakal gila sih gitu. Gitu. Terus dari internasionalnya? Kalau internasional tuh gue selalu penasaran sama dua orang sih. Nomor satu itu Pharrell Williams. Walaupun nggak nyambung ya sebenarnya, Pharrell Williams dengan lagu gue tuh pasti harusnya nggak nyambung kan banget. Bisa tapi tuh cross collaboration. Makanya itu yang gue nggak ngerti, bisa jadi sesuatu yang super keren kayaknya. Sama satu lagi Damon Albarn. Blur. Gue suka banget Blur, tapi ketika dia bikin Gorillaz itu lebih gila lagi gitu. Jadi kayaknya ketika bisa ketemu sama Damon Albarn pasti bisa jadi sesuatu yang kayak gitu, apaan gitu. FYI ya, sebelum gue ngobrol bareng lu ini, gue sempat ngobrol bareng salah satu teman gue di Prambors, namanya Kak Alif Yardan. Gue ngebahas soal Britpop dan segala macem. Doi katanya paling suka sama Blur. Gue ngebahas soal Damon Albarn sampai Gorillaz. Tahu-taunya lu ngefans sama itu juga. Wow, ini sebuah apa ya, cocok lagi dan kebetulan banget. Ternyata lu juga punya selera yang sama, keren-keren. Tapi kalau disuruh milih antara Blur, kenapa tuh? Kenapa? Karena Damon Albarn itu menurut gue dia bisa cross, apa ya, kan di Blur sama ada Gorillaz tuh nggak ada hubungan sama sekali, beda banget. Yang satu Britpop banget, yang satu hip hop. Tapi ketika lo Damon Albarn, lo apa yang lo lakuin tuh tetap aja bisa jadi suatu karakter yang kuat gitu. Itu sih yang gue penasaran ketika bisa dikolaborasiin sama something yang gue punya gitu. Gue nggak kebayang sih, seru banget sih. Bener, karena sengulik-nguliknya gue juga soal Blur dan Gorillaz, gue nggak nyampe lagi kayak kok bisa seorang bikin dari Britpop tiba-tiba ke arah hip hop segala macam. Wow. Ini Damon Albarn. Dua-duanya working lagi. Benar. Gila sih. Tapi lu lebih dominan kemana? Ke Blurnya atau ke Gorillaznya? Momennya beda. Jadi dulu gue ke Gorillaz justru. Gue jujur gue tuh telat banget suka Blur. Jadi gue dulu zaman-zaman Blur terkenal. Maksudnya di zaman Blur lagi naik banget. Masa-masa jayanya gue cuma suka lagu-lagu yang hitsnya doang.
Oke. Jadi gue bahkan nggak ngulik lagu-lagu lain gitu, standar lah kayak Coffee and TV. Yes. Habis itu apa namanya, Charmless Man, kayak gitu-gitu lah, Benar. standar banget, universal gitu-gitu. Nah terus sampai ada satu titik ketika gue lagi bikin album ini justru di tahun 2018, itu nggak tahu kenapa yang British malah lebih nyangkut. Gue dengerin lagi Blur, gue dengerin lagi Oasis. Gue dengerin project-projectnya Noel Gallagher dan Liam Gallagher yang baru. Yang gitu-gitu tuh buat gue kayak, wah ini kena banget ya. Kenapa gue baru sadar ini tuh sebagus itu di tahun 2018 gitu. Benar banget gitu. Tapi kayak akhirnya malah itu jadi salah satu main reference gue sekarang. Bener. Blur itu, dan menurut gue ya masih anak-anak aja. Menurut gue sih. Iya, gue juga lagi. Seru ya, bener-bener. Jujur nih ya, Bang. Tadi gue baru ngebahas ini bareng teman gue dan ternyata merasa dejavu ya namanya kesebut lagi. Bener. Oke, last but not least, next project dari Ikif apa nih Bang? Kan udah ngerilis album nih. Nextnya bakal ngerilis apa? Untuk terdekat pasti gue akan merilis video klip dari Humin yang mungkin sekarang masih dalam proses. Prosesnya juga belum terlalu jauh, tapi jadi pasti akan butuh waktu juga. Cuma mudah-mudahan nggak terlalu lama. Terus juga rencana di tahun depan tetap akan ada single lagi juga dengan video klip baru. Dan gue ada rencana untuk kayak buat suatu video live di YouTube yang kemarin ketunda. Kebetulan gue harusnya bikin itu di September, tapi kebetulan gue kena COVID. Jadi akhirnya gue harus break dan recovery-nya cukup lama. Jadi akhirnya gue pikir untuk dari gue stop dulu aja, gue istirahat dulu gitu. Mudah-mudahan itu juga bisa dilakukan di akhir tahun atau awal tahun depan. Dan sejujurnya karena kondisi juga lagi tidak menentu, gue sih tetap aja sambil mempromokan album ini, gue lagi nulis lagi sih sejujurnya. Gue mudah-mudahan kali ada materi baru lagi yang di luar 9 ini, we never know gitu. Mudah-mudahan 2022 akan lebih seru sih pasti. Amin. Oke, ayo dong Bang Ikif ajakin kaula muda nih buat sering-sering dengerin Prambors, sama jangan lupa juga dengerin album terbaru number 1 dari Ikif. Siap. Halo kaula muda, 105,1 FM Prambors Makassar. Jangan lupa selalu dengerin Prambors, karena Prambors selalu memainkan lagu-lagu yang cocok banget buat anak-anak muda. Dan juga jangan lupa dengerin album Ikif number 1 yang bisa kalian dengar di seluruh digital streaming platform kesukaan kalian. Dan tungguin video klip dari Humin karena akan dirilis dalam waktu dekat. Siap, keren. Itu dia kaula muda. Dengar tuh pesan dari Bang Ikif. Jangan lupa dengerin Prambors plus streaming lagu terbaru dan album barunya Ikif number 1 di semua platform digital musik kesayangan kamu. Jangan lupa juga kaula muda, ini bakal tayang di YouTube-nya Prambors Makassar. So buat lu yang penasaran gua ngobrol apa aja sama Bang Ikif, langsung aja lihat di YouTube Prambors Makassar. Di situ gua ngobrol bareng sama musisi lokal, nasional, internasional, semua ada. Oke, thank you so much Bang Ikif, keren banget. Gua salut, keren. Album lu mantep, gue suka. Jujur gue belum dengar semuanya. Gue barusan dengar 3-4 lagu, tapi keren. Jujur. Lo harus dengar semua dari 1 sampai 9. Dan gue lagi ngupload juga liriknya, dan sambil dibaca, sambil direnungin, lo pasti akan ngerti kenapa gue bilang itu sebuah perjalanan hidup gue. Karena itu benar-benar naik turun. Let it flow-nya itu loh, dari pendewasaan, cinta-cintaan, quarter life crisis, acceptance. Prambors. Ed Sheeran. Right now. Every time you come around, you know I can't say no. What's up, guys? This is Justin Bieber. I need you to hold on. Heaven's a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Hi, this is BTS. My bad habits dictate. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Bad habits need to lace now. Prambors. Indonesia #1 hit music station.